Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Kita lanjut ke fisika dasar untuk kelas section. Artinya sudah menjelang persiapan UAS ya. Karena ini adalah pertemuan-pertemuan terakhir. Jadi untuk kali ini saya minta untuk analisis kasus yang akan membantu sebagai persiapan UAS nanti ya. Jadi di bahasan kali ini temanya itu yang saya ambil dua. Pertama adalah tentang gerak melingkar, kecepatan dan kelajuannya, kemudian tentang torsi. Dua hal itu kita fokuskan. Oke, dimulai dari kasus pertama. Ini dari gambar kita lihat seorang anak kecil bermain sebuah kuda-kudaan yang melingkar gitu, ya kan, merry-go-round. Nah kemudian di sebelah kanan atau poin B itu adalah diagram bebas yang perlu kalian lengkapi karena di situ masih ada komponen yang belum lengkap. Nah tugas kalian untuk melengkapi ketika seorang anak ini melakukan gerakan melingkar, maka percepatan apa atau kecepatan apa yang sedang terjadi saat itu untuk mendukung lintasan melingkar yang dibuat oleh gerakan itu. Seperti itu. Nah, kemudian kita sampai ke slide ini, persiapan UAS ya untuk gerakan melingkar sendiri itu didukung oleh percepatan angular atau alfa. Jadi kalau gerak lurus itu kan ada kecepatan, ada percepatan. Nah, gerak melingkar pun ada kecepatan dan percepatan. Nah, untuk simbol alfa ini adalah percepatan angular dan omega 2 min omega 1 ini adalah kecepatan angular. Jadi, percepatan yang ditempuh oleh benda tadi yang bergerak melingkar adalah perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Alfa ini percepatan, satuannya radian per second kuadrat. Omega adalah kecepatan, satuannya radian per second, dan T adalah waktu, satuannya second. Dan untuk omega 2 bisa diperoleh dengan memindahkan alfa dikali delta T ditambah omega 1 dan radian per second adalah satuannya. Selama interval T second, benda dipercepat dari omega 1 ke omega 2. Kemudian untuk mencari kecepatan linear dengan jarak sekian meter pada waktu T second, maka rumus yang dibutuhkan adalah V atau kecepatan linear pada gerak lurus sama dengan jarak dikali kecepatan sudut ya. Nah, itu nanti jaraknya akan diketahui, kemudian tinggal dikalikan maka diperoleh V. Nah, untuk percepatan tangensial atau simboliknya adalah atan, itu adalah jarak dikali percepatan sudut. Nah, di sini terlihat ada analogi ya antara gerak lurus dan gerak melingkar. Kemudian untuk percepatan sentripetal pada T second, maka dicari dengan cara mengkuadratkan kelajuan atau kecepatan yang di poin B tadi dengan membaginya dengan jarak V kuadrat dibagi R, maka terjadilah percepatan besar, percepatan sentripetal akan didapatkan. Nah, untuk gambar yang tadi kita balik lagi. Di sini yang perlu kalian tempatkan adalah di mana sih jarak itu atau jari-jari. Nah, kemudian arah percepatan tangensial itu kemana? Arah percepatan radial kemana? Dan gerakan V atau kecepatan sudut pun itu kemana? Mengikuti arah gerak bendakah? Itu yang perlu dianalisis ya. Selain kita menghitung, kita harus bisa menggambarkan diagram bebas. Jadi dengan seperti itu, maka poin-poin yang dinilai akan ada diagramnya. Kemudian setiap poin A, B, C, D ini ya, percepatan angular, kecepatan linear, percepatan tangensial, percepatan sentripetal, itu adalah poin keduanya. Jadi selain kita menganalisis, kita juga menghitung. Tapi bukan berarti kita menghitung saja ya, tapi membuat diagram bebas. Nah, lanjut yang tadi, untuk dua komponen pada percepatan linear yang dihitung pada bagian sebelumnya,
saling tegak lurus satu sama lain, maka untuk mencari percepatan linear pada t second adalah dengan mengkuadratkan dan menjumlahkan, kemudian mengakarkan. Ya, jadi seperti biasa, percepatan itu kalau dicari besarnya maka akar kuadrat dari penjumlahan A tangensial dan A radialnya. Kemudian untuk mencari tetanya, kita cari dengan tangensial minus besar yang tadi. Jadi sudutnya dicari dengan seperti itu ya. Seperti yang vektor kemarin. Nah, ini diterapkannya juga di sini dengan mencari sudut, arkusnya dicari. Jadi tangen minus sekian. Jadi kalau di kalkulator itu adalah kebalikan. Contohnya kayak kemarin ya, masih ada yang kurang paham. Misalkan kita tahu cos 60 itu adalah setengah. Nah, sekarang posisinya setengah ini kita sudah tahu. Berarti cos theta sama dengan setengah. Berapakah tetanya? Theta adalah arcus cos setengah. Jadi sama dengan 60 derajat. Ini coba dipelajari lagi dalam vektornya, besaran vektor ya. Ada cara mencari sudut jika diketahui hasilnya duluan.